Perkenalkan, nama saya Chandrawat Panjaitan dengan NIM 2003061007 dari PTNB Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan biosintesis dan proses terbentuknya telur. Saya akan memenuhi tugas praktikum produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Widianasari SPTMP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan biosintesis dan proses terbentuknya telur. Sistem reproduksi pada unggas betina yaitu ovarium dan ovidum. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium pada unggas juga dinamakan dengan folikel. Bentuknya seperti buah anggur, terletak pada rongga perut berdekatan dengan ginjal kiri. Ovarium biasanya terdiri dari 5-6 folikel yang sedang berkembang, berwarna kuning besar atau yolk. Ovarium terbagi menjadi dua bagian, yaitu korteks bagian luar, medula bagian dalam. Kedua adalah oviduk. Oviduk merupakan saluran penghubung antara ovarium dengan uterus. Bentuknya panjang dan berkelok-kelok, ujungnya melebar, membentuk seperti corong. Ovarium terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah infundibulum, yang kedua adalah magnum, yang ketiga adalah isthmus, yang keempat uterus, kelima adalah vagina, yang keenam adalah cloaca. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses terbentuknya telur. Yang pertama, ovarium. Pada ovarium terjadinya ovulasi atau pelepasan telur yang telah matang. Ovarium akan jatuh ke dalam oviduk yang akan ditampung oleh infundibulum. Yang kedua adalah infundibulum. Infundibulum merupakan bagian teratas dari oviduk dan mempunyai panjang sekitar 9 cm. Berbentuk seperti corong dan menerima telur yang telah diovulasikan. Ovum akan mengalami pemasakan setelah 15 menit di dalam infundibulum dan dengan gerak peristaltik, ovum yang terdapat pada yolk akan masuk ke dalam magnum. Jika ada spermatozoa, maka akan terjadi proses perkawinan atau fertilisasi di simpang magnum. Di simpang magnum, proses bertemunya antara spermatozoa dengan ovum di ovarium. Lalu selanjutnya magnum. Magnum merupakan saluran kelanjutan dari oviduk dan merupakan bagian terpanjang dari oviduk. Magnum mempunyai panjang sekitar 33 cm dan tempat diskresikannya albumen telur, baik albumen kental sampai dengan albumen encer sekitar 3 jam. Lalu turun ke isthmus, panjangnya sekitar 10 cm, tempat terbentuknya membran sel yang banyak tersusun dari serabut protein yang berfungsi untuk melindungi telur dari masuknya mikroorganisme ke dalam telur. Di dalam isthmus terjadi ekskresi air ke dalam albumen yang terjadi prosesnya selama 1-2 jam. Selanjutnya uterus. Uterus merupakan bagian dari oviduk yang melebar dan berdinding kuat. Di dalam uterus telur mendapatkan kerabang keras yang terbentuk dari garam-garam kalsium. Uterus panjangnya sekitar 10-12 cm dan merupakan tempat perkembangan telur paling lama, yaitu di dalam oviduk, yaitu paling lama sekitar 18-20 jam. Bagian akhir dari oviduk adalah vagina, panjangnya sekitar 12 cm. Telur akan masuk ke dalam vagina setelah proses pembentukan oleh kelenjar kerabang sempurna di dalam uterus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses sintesis yolk. Proses sintesis yolk terjadi di liver. Komponen-komponen yolk terdiri dari asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid. Proses sintesis yolk pertama kali terjadi di pituitary. Pituitary merupakan kelenjar di bawah otak. Pituitary melepaskan hormon gonadotropin dan steroid. Hormon steroid memerintahkan salah satu komponennya, yaitu estrogen, untuk mensintesis protein di dalam nukleus. Protein yang disintesis dibawa menuju ke yolk granule. Proses ini dinamakan dengan phytolysinin. Pada proses ini terdapat dua bagian. Yang pertama adalah lipofitelen, yang kedua adalah fosfilin. Selain protein yang disintesis, terdapat juga beta lipoprotein yang dibawa menuju ke yolk granule. Bagian ini disebut dengan folikel. Folikel terdapat 3 bagian. Yang pertama bagian luar adalah decal layer, yang kedua granulosa layer, yang ketiga bagian dalam adalah oocyte. Setelah semuanya berjalan, terbentuklah yolk.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses sintesis albumen telur. Proses ini terjadi di makhluk selama 3 jam. Hormon yang membantu proses sintesis albumen telur ialah hormon steroid dan hormon estrogen. Proses sintesis albumen telur pertama kali terjadi di molekul estrogen atau larut lemak. Molekul estrogen masuk ke dalam nukleus, lalu molekul estrogen diikat oleh reseptor estrogen atau estropilin 1, lalu membentuk kompleks reseptor estrogen tak aktif. Selanjutnya membentuk kompleks reseptor estrogen aktif estropilin 2 atau 5S. Lalu 5S masuk ke dalam nukleus. 5S berinteraksi dengan kromosom membentuk gen mRNA. Lalu gen mRNA keluar menuju ribosom untuk dilaktasi menjadi protein yang lebih spesifik seperti asam amino. Setelah semuanya berjalan, terbentuklah albumen telur. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses sintesis Krabang. Proses sintesis Krabang terjadi karena adanya kalsium dan ion karbonat. Sumber utamanya yaitu CO2 dan H2O, di mana ini merupakan hasil metabolik mukosa sel kelenjar Krabang. Karena adanya enzim carbonate anhydrase, CO2 dan H2O berubah menjadi HCO3 atau ion karbonat. Ion karbonat masuk ke dalam cairan dalam kelenjar Krabang akan berubah menjadi ion bikarbonat karena melepas hidrogen. Kalsium plasma darah dan kalsium mukosa sel kelenjar Krabang akan masuk ke dalam kalsium cairan dalam kelenjar Krabang dan akan bergabung dengan ion bikarbonat, akan berubah menjadi kalsium bikarbonat, dan itu merupakan Krabang. Hidrogen yang telah terlepas tadi akan menuju ke mukosa sel kelenjar Krabang, di mana sebelumnya terdapat juga hidrogen. Kedua hidrogen tersebut akan menuju ke plasma darah dan akan berubah menjadi 2H+ atau buffered by HCO3. Sekian hasil praktikum biosintesis dan proses pembentukan telur. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.